Saya masih mau nanya-nanya. Ini kan masa pandemi ya. Masa pandemi, masa yang bisa dibilang semuanya harus online dan kadang-kadang ada yang bingung mau ngapain. Nah, tapi dari dunia industri musik, Doggy House Record ini kan terbilang produktif. Ada beberapa album yang dikeluarkan dari Doggy House Record, ataupun single, ataupun video juga yang mungkin akan dibuat. Nah, sesibuk apa sih Doggy House Records di masa pandemi setahun terakhir ini? Kalau dari kita sih mikirnya justru pandemi itu nggak dijadiin untuk apa kayak halangan tuh untuk berkarya. Justru itu ketika kita nggak ada offline panggung, justru kita perbanyak rilisan. Jadi itu kayak buat bekal nanti kalau udah pas pandeminya udah kelar, udah bisa ada pertunjukan langsung lagi, kita udah punya materi baru gitu. Kalau saat ini sih kita udah ngerilis beberapa sih kayak apa yang beberapa singlenya Segidok itu yang Saidan yang direkam ulang sama yang kolaborasi Keroncong, terus kemudian singlenya apa Rason Kiko yang dari mana Surabaya itu, terus juga ada Wajar Merah itu yang barusan kita rilis singlenya gitu. Berarti cukup itu ya? Ya lumayan. Berapa orang itu yang disibukkan dengan agenda Doggy House Record itu? Kalau staffnya itu orangnya. Kalau dulu kan sebenarnya emang Doggy House sebelum pandemi itu ada sekitar 5 orang, tapi sekarang tinggal aku sama sebagai general manajernya sama Nanto itu yang dia kayak yang produksi untuk produksi biasanya rilisan fisiknya kayak gitu. Untuk yang lain-lain kebanyakan aku yang handle sih, sama dibantu sama timnya Segidok ada lagi Awi, tapi nggak tetap gitu. Sebelum lebih jauh lagi nih, bisa ceritain nggak sih Mas sejarah Doggy House Record sebagai label rekaman gitu? Kalau Doggy House Record tuh awalnya kan ditulis di album pertamanya Segidok tuh, jadi kayak cuman mau rilis sendiri terus yaudah tempelin aja nama Doggy House itu tahun 99 atau 98, udah 90 itu udah ada. Jadi terus dari awalnya yang cuman tempelan tadi baru dibikin series itu 2014, itu pas aku masuk itu yang dibikin kayak subdivisi di Doggy House sendiri. Jadi kayak Doggy House itu satu rumah gede gitu, isinya ada Doggy Shop, terus ada Doggy House Record, dan sekarang juga ada apa Putra Nusantara Tour and Travel itu. Jadi artinya Doggy House itu salah satu lini bisnisnya Segidok ya? Ya, karena kita udah kalau Segidok sendiri udah punya PT Putra Bersinar Bersama itu, jadi udah resmi, kita punya badan hukum resmi, divisinya kayak gitu. Pertama sama Mas? Ya kalau yang pertama jelas Segidok, terus yang kedua Debut, terus sempat juga kita nge-sign Black Vinit. Nah, itu kita sempat ada subdivisi manajemen, yang manajemen artis-artis di bawah kita, bawah labelnya Doggy House itu. Tapi sejak 2 tahun lalu divisi manajemennya udah ditutup karena kita rasa apa ya, kayak emang belum nemu orang yang tepat gitu, atau ada beberapa masalah internal lain gitu. Artinya sekarang fokusnya di record label sih, udah nggak di manajemen lagi.
ada kualifikasi tersendiri ya untuk artisnya yang akan dilabeli sama Doghouse Record itu? Kalau dari awal sih sebenarnya lebih ke, karena ini labelnya itu milik Zegidog, jadi kayak anak-anak Zegidog tuh kalau mereka seneng, kalau mereka senang sama suatu band, nah itu baru bisa masuk gitu. Jadi banyak juga band-band yang kirim demo gitu, tapi kita dengerin, oh kurang oke nih, ya udah nggak desain. Ya gitu, lebih ke gitu. Karena kalau menurut kami sih, kalau kita ngeri sesuatu yang kita sukai itu apa ya, sepadan dengan usaha yang nanti kita keluarkan gitu loh. Kalau udah seneng tuh udah mau bikin aktivasi buat bandnya tuh udah lost gitu, karena udah seneng duluan gitu. Jadi deketin dulu personil Zegidog ya, bisa mas. Itu salah satu tipsnya ya, deketin personilnya itu. Terus kalau udah oke, aku ya udah yuk tinggal jalan gitu. Udah berapa artis sekarang yang dinaungi Doghouse Record? Kalau kita sistemnya sih sekarang sebagai record label, kita juga agregator untuk digital release. Jadi yang kebanyakan yang kita rilis, ada yang nitip tok gitu loh, ada yang nitip rilisan untuk di digital rilis agregator gitu, tapi nggak masuk ke labelnya gitu. Tapi ada juga yang kita rilis album atau singlenya itu kayak Raswan Kiko itu yang dari Surabaya itu, terus Fajar Merah kita mulai sekarang juga merilis beberapa singlenya. Nantinya juga mau rilis single baru tanggal 1 Mei itu. Terus Zegidog jelas debut. Terus ada Herua, dia punya solo. Dia juga punya grup lain Baroka, juga dirilis via Doghouse Records. Tetap sibuk berarti ya? Iya. Manajemen waktunya gimana mas? Ketika sebagai record label gitu. Jadi kalau idealnya tuh kita paling cepet ngerilis, bagusnya tuh sebulan tuh 1 maksimal 2 rilisan itu. Tapi pada kenyataannya enggak seperti itu. Kadang ada yang pengen dirilis cepet, kadang kita udah ngeset tanggal ini tapi ternyata ada rilisan lain yang ternyata hampir bersamaan barengan, ya udah. Tapi sebisa mungkin sih kita ada jedanya itu, biar gak bosan juga sih orang ngerilis setiap minggu kayak gitu. Karena sekarang tuh banyak banget rilisan gitu loh, yang tiap minggu tuh ada, bahkan tiap hari ada. Jadi gimana caranya supaya rilisan kita tuh stand out di antara banyak rilisan tadi itu. Dan itu butuh waktu gitu, nggak cuma asal rilis terus udah gitu. Harus ada ya paling nggak minimal ngirim press release lah ke media, karena sekarang untuk promo tour susah sekali. Walaupun kemarin kita nyoba Raswan Augi itu kita bikinin tur kecil-kecilan di kafe-kafe di Jogja. Jadi mereka kesini terus bikin aja kecil 3 kafe sama radio visit gitu. Ya baru segitu yang di kala pandemi ini yang bisa dilakuin. Artinya dari nama Doghouse Record sendiri pun juga untuk jenjang waktu ya, biar tidak setiap hari merilis ataupun terlalu cepat merilis. Iya, kalau terlalu cepat merilis juga nggak bagus. Harus ada amunisi yang disimpan dulu. Kalau menurutku sih sebuah single sendiri itu kontennya itu bisa di breakdown sampai 3 bulan ke depan gitu loh. Jadi banyak yang bisa digali itu loh untuk mempromosikan sebuah single saja, karena sekarang memang kebanyakan bertumbuh di single gitu. Orang-orang melihatnya cuma 1 lagu gitu loh, enggak yang full album gitu.
Kalau full album lebih ke rilisan fisik, mungkin banyak yang masih nyari gitu. Tapi kalau untuk yang full album menurut aku kurang begitu diminati sih untuk sekarang, lebih ke single sih. Berarti sudah meramah ke bisnisnya. Sebagai record label, dunia record label sekarang ini gimana mas? Ketika setiap orang katakanlah bisa dengan mudahnya sekarang bikin rekaman sendiri gitu ya, mengedarkan sendiri dan lain-lain. Nah, gimana juga bisnisnya label rekaman sekarang? Justru menurutku malah bagus sih, akhirnya malah jadi kayak semua label itu harus bisa memberikan yang unik gitu, yang terbaik gitu loh, harus bisa menampilkan yang terbaik diri saya. Jadi nggak cuma asal, karena semua orang udah bisa bikin label sendiri, jadi ngapain gabung di label satu atau dua. Nah, makanya setiap label itu harus punya ciri khas sendiri dan mereka harus punya fan base kayak gitu, dan kayak bikin konten-konten yang sekarang sosial media kayak gitu untuk mendapetin fan base tadi. Jadi aku nggak ngelihat label-label baru ini sebagai saingan atau apa, itu malah kayak memecut kita untuk bikin sesuatu yang beda dari mereka. Yang ini loh, Dogeus tuh kayak gini rilisannya, yang kita tawarin tuh rosternya kayak gini. Jadi nggak malah bikin. Kadang aku juga kayak terinspirasi sama banyak label-label baru atau band-band baru yang ngerilis sendiri gitu. Kadang mereka pakai strategi yang nggak terpikirkan gitu. Ada yang ngerilis via Instagram gitu, ada yang ngerilis via WhatsApp atau Pornhub. Ya gitu tuh unik sih. Tapi kembali lagi ke rilisannya, atau maksudnya kalau rilisannya bagus ya nanti lama-kelamaan memang kadang butuh waktu dulu sebuah single tuh. Kayak dulu kita ngerilis Libertaria yang kewer-kewer itu 2 tahun pertama tuh nggak banyak yang tahu, tapi sekarang di YouTube-nya Gilder DJ itu udah 60 juta view. Sempet juga ada di YouTube-nya Dogeus Record juga itu nyampe 50 juta view. Itu setelah 4 tahun lebih. Ada yang sama, kita ngasih treatment yang sama dengan single-single lainnya. Cuman kok ya ini kok bisa naik gitu loh. Itu salah satu yang ya unik sih. Akhirnya pas aku baca komen di YouTube-nya kan, kayak lagunya itu ternyata sering jadi lagu senam di sekolahan, terus jadi kayak persami gitu, terus ada pakai lagu-lagu kayak gitu. Itu malah organik gitu, karena kita nggak mungkin tuh kita sebagai label atau sebagai band tuh bayar orang buat ini jadiin lagu bersami atau jadiin senam gitu, nggak mungkin. Itu organik gitu. Nah, itu nyebarnya organik, makanya itu agak lama tapi ya worth it akhirnya jadi kayak gitu. Artinya dengan dunia yang sekarang ini bukan jegal-jegalan tapi bisa kolaborasi gitu ya. Kalau bisa kolaborasi kenapa enggak, saling menginspirasi malah lebih bagus. Ada batasnya nggak kolaborasinya harus sama siapa, atau mungkin ada kualifikasi tertentu lagi ya? Enggak sih. Enggak sih, kalau dari Dogeus kebanyakan kita kayak terbuka sih, dengan kayak kemarin yang saya kira kolaborasi sama NDX AK itu bawain lagunya dangdut. Ya sempet banyak sih yang fans-fansnya Sekidol itu yang wah ngapain sih kok dangdut kayak gitu. Tapi justru menariknya itu malah membuka fans baru gitu loh. Jadi yang fansnya NDX AK tuh malah jadi switching juga, tahu Sekidol, terus akhirnya malah menang di AMI Award itu. Nah kayak gitu yang menurut aku malah itu membuka banyak kemungkinan gitu. Kayak yang terbaru ini juga sama Orkes Keroncong, terus sama Darboy Gang itu.
belum tentu kan yang fansnya Garboy Gang tahu Segidok, tapi akhirnya setelah ada kolaborasi semuanya jadi saling tahu. Ya mungkin ada yang nggak suka, tapi itu ya wajar. Maksudnya ngerilis karya tuh apa, nggak harus yang aman-aman saja, malah justru yang keluar dari batas itu kadang malah membuka kesempatan baru, membuka pangsa pasar baru sih, gitu. Artinya ada kunci apa nih Mas ketika record label bisa bertahan di masa pandemi ini seperti yang dilakukan oleh Dr. Record? Oke, malah lebih ke konsistensi sih, maksudnya kayak kita nggak mikir dulu tentang ini untungnya sekarang gimana, tapi nanti, karena aku pikir karya-karya yang bagus itu dia bakal stand out. Ya mungkin nggak langsung meledak sekarang, tapi bisa aja nanti gitu. Makanya ya kita rilis aja gitu. Kalau cuma yang dipikirin cuman wah ini harus meledak cepet terus untung duit kayak gini, ya malah jatuhnya enggak, susah juga sih. Itu karena itu butuh banyak energi juga, kayak butuh dana juga untuk promosi kayak gitu. Sebenarnya kalau aku lebih suka sebuah lagu itu yang organik, yang munculnya itu benar-benar orang tuh seneng, terus kayak word of mouth gitu loh. Wah ini bagus nih, itu malah lebih oke sih daripada kita bayar influencer. Lalu apalagi yang ingin dilakukan Dr. Record? Apalagi sekarang masih pandemi ya, belum tahu kapan selesainya. Kalau kita lebih ngiatin ngerilis digital dulu. Untuk sementara ini kita buka agregator rilisan digital itu. Terus untuk fisik sih belum ada sih rencana kayak yang untuk Segidok yang singlenya di Saidan itu kita bikin rilis kaset, tapi itu nggak semua rilisan yang kita rilis dibikinin fisik sih, karena emang agak susah sih untuk ngejual rilisan fisik saat ini. Tapi kalau untuk ini karena ini spesial gitu, terus kita bikinin box set gitu, ada kaset, kaos, terus sama sloki gelas gitu. Depan itu ya. Tahun ini atau? Tahun ini. Sama ini ada rencana bikin video klip yang di Saidan itu. Jadi kita bakal kayak rebranding ulang lagu di Saidan ini, baik dari segi aransemen musik gitu, dan juga kita bikinin video klip baru gitu. Kemudian untuk artis-artisnya apakah ada yang baru-baru lagi atau? Yang berdekatan itu kita rencana mau rilis, ada band ska dari Malang namanya Slow Ride. Sebenarnya mereka dulu beberapa personelnya itu ada yang di mana, yang Star City Ska Rocker. Mereka sempat rilis satu single di Jogja juga, tapi terus kemudian kayak bubar, terus mereka bikin baru. Nah ini kemarin kita sempat ngobrol mau rilis single baru Juni nanti sih, masih Juni. Kalau melihat potensi Jogja ini Mas, sangat potensial nggak sih? Kalau di menjadi grup musik yang bisa masuk ke Dr. Record? Sebenarnya banyak sih band bagus di Jogja itu. Cuma kebanyakan ya itu tadi karena anak-anak kuliahan kayak itu, kadang bikin band cuman seneng-seneng doang, terus nggak ada rekaman tuh jarang. Mungkin dari akhir-akhir tahun ini lah rekaman untuk rilis album. Terus kemudian untuk promosi, gimana menjual bandnya itu juga masih belum banyak yang tahu. Ya mungkin aku senang sih karena
akhir-akhir ini udah mulai banyak diskusi. Jadi selama pandemi itu malah beberapa teman bikin diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan promosi. Kayak teman-teman di mana ada acaranya di bar dengar bareng, jadi kayak ngundang band yang barusan rilis single terus kemudian bisa ngobrol bareng. Terus ada juga kayak workshop bikin press release untuk band. Nah kayak itu malah menarik sih, karena emang band di Jogja kebanyakan kurangnya di situ. Pengennya bikin lagu, main, udah. Kadang rekaman terus udah. Ini hasil jadinya mau diapain gitu. Mereka belum tahu. Yang konsumsi siapa? Kayak gitu kan, sesama band kan pasti ya, wah kuwi meneh mau beli rilisannya pun wah sungkan, karena ya sama-sama punya band gitu kan, kayak gitu. Kadang ada sisi positifnya sama negatifnya juga sih, kayak gitu. Kalau juga sisi lain mungkin nggak banyak kompetisi, semua orang saling kenal, jadi kayak ya banyak kan kolaborasi, itu bagusnya itu. Terus banyak eksplorasi dari jenis musik di Jogja. Kalau aku lihat paling luas sih, genre musiknya tuh banyak banget lah di Jogja tuh, oke lah. Cuma itu tadi, untuk promosinya masih belum bisa ke sana. Gimana membranding B-nya itu juga belum. Nggak banyak sih band di Jogja yang bisa nge-branding B-nya itu. Memang kayak Festivalis dia punya branding sendiri gitu, atau Sekida punya branding sendiri kayak gitu. Itu di Jogja masih susah untuk nge-branding kayak gitu tuh. Padahal itu penting juga sih. Dan Jogja cepat melayani branding. Siapa yang mau melayani branding? Jadi ada tip tertentu nggak untuk para pemusik itu biar bisa masuk ke label Dogios Record gitu? Kalau aku sih malah nggak harus masuk ke Dogios Record, malah kalau bisa malah masuk ke label yang lebih bagus lagi. Atau ngelulis sendiri juga nggak apa-apa sih, karena kalau ngelulis sendiri itu menurut aku itu malah jadi apa ya, pelajaran itu loh. Jadi ketika kamu ngelulis sendiri itu bisa tahu, oh ini produksinya tuh gini, oh caranya promosi tuh gini, ya itu belajar tuh kayak gitu. Nanti ketika akhirnya mereka masuk label yang besar, mereka nggak dibelkoto tuh loh, nggak dihapusi, nggak dibohongin gitu. Oh, ngerti produksi itu seperti ini. Kalau udah belajar sendiri tuh enak sih. Tapi kalau benar-benar pasrah bongkoan, nggak ada apa, nggak punya pengalaman sebelumnya, wah itu hati-hati sih. Yang paling susah apa sebagai label rekaman? Oh, paling susah apa ya, mindset kalau label rekaman tuh kadang harus menjual, maksudnya harus menghasilkan secepatnya. Itu sebenarnya mindset yang keliru. Record label kan sebenarnya diciptakan bukan untuk ngambil keuntungan secepat itu, tapi apa namanya, lama, butuh waktu lama itu untuk balik modal kayak gitu. Jadi orang yang bikin label sebenarnya dia nggak ketika ngerilis satu album meledak terus udah, karena dia pasti bakal ngerilis lagi. Nah itu kan butuh modal, dan itu kadang ada rilisannya nggak laku, itu stop di situ, rugi. Tapi nanti ada rilisan lain yang laku. Nah, kayak itu perhitungan bisnisnya sebenarnya. Kalau secara bisnis sih label bukan sebuah usaha yang bisa menguntungkan dengan cepat sih. Jadi kudu benar-benar punya dana yang kuat untuk itu. Kecuali yang untuk senang-senang tok, label senang-senang tok sih nggak butuh dana yang gede sih. Dan juga konsistensi tadi. Nah, konsistensi tadi. Dan mungkin terakhir ini Mas, ini berarti sudah usia berapa tahun Dogios Record ya? 7 dari 2014. 2014 ya. Jadi 7 tahun lah ya.
7 tahun ini capaian apa sih yang belum, target apa sih yang belum dicapai gitu? Oke. Selain mungkin atau mungkin ada artis yang pengen dinaungi atau pengen diajak kolaborasi kayak gitu. Apa ya? Enggak sih. Sebenarnya kemarin aku ada satu keinginan pribadi tuh, kayak aku pengen bisa dapat kayak Emmy Award yang 3 tahun berturut-turut. Akhirnya kemarin kita cuma dapat 2 tahun berturut-turut dapat terus, dan tapi beda genre kayak gitu. Cuma yang ketiga enggak, itu pengen nyetak hat trick kayak gitu sih, kayak menarik juga. Apa ya, mungkin lebih banyak ngerilis fisik sih, kayak terutama vinyl gitu. Ya mungkin produksinya emang mahal sih, cuman ada suatu proses tersendiri sih kalau kita ngerilis vinyl tuh, kayak enak banget. Kemarin kita sempat ngerilis vinylnya Segidak juga, dan itu udah habis cepet sih. Ya kalau aku sih mungkin karena branding Segidak sendiri udah tua, udah lama, band lawas gitu. Aku pengen jadi lebih banyak kolaborasi sama musisi-musisi yang sekarang. Nah kayak kemarin NDE, Darboy Gang gitu. Nah siapa tahu mungkin sama Pamungkas atau sama siapa gitu. Itu tadi supaya bandnya itu tetap muda gitu. Jadi dia tetap apa sih, kalau mau bertahan di dunia hiburan kayak gitu kan memang harus menyesuaikan diri, nggak terus tetap old school gitu, tapi harus segar, harus bisa segarnya itu dengan cara itu, kolaborasi dengan lebih banyak pemain baru sih. Dan pesan untuk para pelaku label rekaman di masa pandemi ini apa? Ya tetap rilis aja sih. Tetap rilis, pembanyak promosi, terus mungkin nyari ini sih kayak nyari kegiatan lain yang harus dikulik gitu. Karena selama ini kan record label cuma ngerilis terus udah gitu, kadang cuma itu udah promosi atau apa gitu, tapi kayak sebenarnya banyak banget yang bisa diulik dari situ. Makanya kayak main konten di sosial media itu juga bisa dipakai sih untuk itu. Sebenarnya banyak banget sih, cuman kecenderungannya selama ini record label ya gitu doang. Jadi padahal bisa dikulik lagi, lebih banyak lagi. Ada pesan-pesan khusus untuk para penonton? Jangan jadikan pandemi itu sebagai sebuah halangan aja sih. Justru harus justru ini saatnya itu kita memperbaiki internalnya. Perbaiki, bikin sesuatu. Jadi ketika ini udah kelar, nggak mulai lagi dari nol, tapi udah punya tabungan gitu. Wah, aku udah punya single, aku udah punya album baru kayak gitu. Udah terlalu banyak sih denger orang-orang itu kayak pandemi jadi nggak bisa ini. Buktinya kita bisa kok. Itu tergantung ke niatnya gitu. Terima kasih Mas.